Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Berkat Tuhan. Insya Allah kalau Anda mengikuti channel ini, insya Allah Anda akan menjadi orang-orang beriman tapi keren. Anda akan menjadi orang-orang beriman tapi Anda akan disenangi oleh banyak orang. Sahabat-sahabat sekalian, ini saya sedang di perjalanan dan ya daripada bengong lebih baik saya ngomong sendiri aja, sahabat-sahabat. Jadi sambil menghilangkan rasa kantuk, sambil melatih otak supaya tetap refresh, ya lebih baik saya berpikir aja. Ngomong sendiri itu kan jadi berdialog dengan diri sendiri aja, dan daripada ngomong berdialog dengan diri sendiri tapi nggak ada yang dihasilkan, lebih baik kan kita rekam aja, dan siapa tahu ada hal-hal yang positif yang bisa dibagikan. Nah, inilah mungkin budaya kreatif ya dan produktif di ruang digital, di era digital saat ini. Sahabat-sahabat sekalian, di sini saya sambil di perjalanan suka bawa juz amma yang suka dibaca oleh anak-anak ya. Bukunya kecil, dulu beli ini kalau ada harganya 6.000 perak. Nah, ini buku kecil warna merah, ada warna kuningnya kan kegambar ya oleh kawan-kawan. Itu selalu saya bawa di mobil dan saya simpan itu. Kemudian kalau lagi perjalanan jauh sampai 2 jam 3 jam, saya selalu baca diulang-ulang, targetnya ngapal gitu, jadi ngapalin. Ya alhamdulillah lama-lama sih hafal juga sih karena sering tiap hari. Jadi tekniknya begini aja caranya, satu ayat putar-putar terus saja. Kadang-kadang ya saya satu ayat tuh diputar-putar, kalau perjalanan 1 jam ya dari pas berangkat sampai ke tujuan itu satu ayat aja diputar-putar. Hasilnya hafal ya enggak. Itu kalau udah tua sih kayak begitu. Nah, tapi di sini sahabat-sahabat kita harus pahami ya. Jadi menghafal Al-Quran itu nggak perlu kita harus target ngapalin 30 juz, pengen cepet selesai. Ya kalau itu orang yang berpendidikan di pesantren hafidz Quran harus cepat selesai, karena kan dibatasi waktu gitu. Tapi kalau kita yang udah kerja gitu, yang udah ngantor, terus kita banyak urusan gitu. Nah, menurut saya carilah kesempatan di mana Anda tidak diganggu orang. Nah, kalau saya sih kesempatan nggak diganggu orang itu pada saat nyetir. Nah, pada saat nyetir perjalanan 3 jam, lumayan tuh 3 jam kalau kita ngapalin ulang-ulang. Nah, jadi saya coba lakukan seperti itu dan alhamdulillah saya bisa ngapalin surah Waqiah. Surah Waqiah tuh hampir setahun itu di jalan ngapalinnya. Jadi ya supaya tidak mengganggu konsentrasi ya lagi ini, punya lihat dulu satu ayat terus baca ulang-ulang, udah masuk sedikit di kepala tuh langsung itunya bukunya ditutup, ya udah sambil nyetir baca aja ulang-ulang. Nah, saya udah nyampe surat Abasa nih misalnya ya, surat Abasa nih misalnya gini, kita jadi pertama ya dari ayat hafal nih, saya udah surat Abasa udah nyampe ke surat 13 nih ngapalin. Nah, itu kadang lupa lagi ya baca lagi, lupa lagi baca lagi, lupa lagi baca lagi, terus aja ulang-ulang. Nah, lama-lama juga ke otak masuk tuh beba-bebanya otak. Kalau dipaksa terus ngapal ya hafal juga. Nah, masalahnya waktunya ada yang sebentar, ada yang lama gitu. Nah, di dalam teori pembelajaran, dalam teori belajar tuh
cara belajar orang itu ada yang fast learning, ada yang detail learning gitu. Nah, kalau yang fast learning mungkin kalau 1 kali baca, 10 kali baca tuh udah langsung masuk di kepala ya. Tapi kalau misalkan yang detail learning kayak saya, ya tadi saya mungkin harus beribu-ribu kali ngapalin ayat ini baru masuk ke kepala gitu. Maka dari itu saya ngapalin Waqiah itu yang cuma 96 ayat kalau tidak salah ya. Saya lupa, saya memang kalau suka lupa. Maka saya kan detail learning itu, jadi harus diulang-ulang baru saya ingat. Nah itu ngapalin surah Waqiah kan sampai 1 tahun itu baru hafal. Tapi ya karena diusaha terus, kita usahain aja terus. Nah sekarang Ar-Rahman udah hafal, Waqiah udah hafal. Nah saya tadinya nggak target ngapalin juz 30 ya, tapi pas saya cicil juz 30, ternyata bisa juga ngapalin 30 juz 30. Udah tinggal 3 surat lagi. Ini kata orang Sunda mah dihanca aja. Jadi kalau udah suratnya ayat ini pindah sini terus dihanca aja. Begitu. Teman-teman tuh sharing aja nih dari saya bagaimana tips menghafal Al-Quran ya bagi orang-orang yang sudah tidak mesantren, tidak sempat mesantren seperti saya kan tidak sempat mesantren. Tapi melihat anak-anak sekarang usia ya TK tuh udah pada ngapal Quran ya, terus ada SMP SMA tuh yang sudah hafid 30 juz. Nah ini kita udah tua malu juga kan. Nah daripada daripada malu tapi nggak ada yang dilakukan, ya udahlah. Dan sekarang kalau misalkan belajar masuk pesantren lagi udah nggak mungkin kan, kita udah kerja, udah punya tanggung jawab, udah punya kesibukan, tanggung jawab kantor harus dikerjakan juga. Nah tapi saya punya pemikiran seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi menurut pendapat saya nih, kalau benar ya itu bukan dari saya ya, tapi dari Allah. Tapi kalau salah ya itu dari saya. Tapi ini pendapat saya nih, kita ini nggak disuruh oleh Allah tuh ngapalin 30 juz itu sampai hafal, tapi kita disuruh belajar. Nah ini saya kalau dikaitkan dengan teori pendidikan, belajar itu kan sepanjang hayat. Jadi kita nggak disuruh menuntaskan ngapalin Quran sampai 30 juz. Ya kalau ada yang mau nggak salah juga. Tapi kalau yang nggak ada hafal Quran 30 juz nggak salah juga. Tapi yang salah nggak mau belajar, nggak mau ngapalin, nggak mau usaha. Oke. Nah jadi saya berpikir begini. Asa perasaan kejauhan nih saya bisa ngapalin Quran sampai 30 juz. Kenapa? Ya mungkin karena waktu saya, karena pekerjaan saya, dan kesempatan saya. Tapi saya berpikir begini, Allah itu tidak akan bertanya di akhirat berapa juz kamu hafal Quran, berapa ayat kamu hafal Quran, berapa surat kamu hafal Quran. Menurut saya Allah nggak akan nanyain begitu deh. Tapi yang Allah tanyain bisa saja begini, ada usaha enggak? Itu. Ada usaha untuk menghafal enggak? Ada usaha untuk belajar enggak? Nah, ini yang menjadi motivasi saya untuk menghafal Al-Quran. Jadi saya kalau misalkan tidak target 30 juz saja, ya minimal saya tercatat oleh Allah sebagai orang yang berusaha menghafal, berusaha memahami. Sekalipun ya selama ini selalu ada statement dari orang-orang, dari belajar Quran cuman dari terjemah Quran ini kan harus paham ini, paham itu, paham grammarnya, paham nahwu shorof dan sebagainya. Ya bagi saya sih tidak ada masalah, karena belajar Al-Quran itu bukan untuk memuaskan seseorang. Belajar Quran itu untuk memuaskan jiwa dan ruh saya secara pribadi. Nah, tapi saya coba menikmatinya. Tadi saya coba mendapat kenikmatan dengan hanya belajar dari apa yang diterjemahkan. Ya orang menerjemahkan juga kan bukan orang ecek-ecek. Ya saya menikmati hasil karya orang. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab,
sebetulnya isinya nggak akan jauh dari seperti apa yang diterjemahkan. Ya kayak kita kalau nggak bisa belajar bahasa Arab, ya udah aja belajar kita langsung dari terjemah. Nah seperti itu. Karena begini, kalau manusia ini kan punya 9 kecerdasan. Salah satunya kecerdasan linguistik. Jadi kalau orang itu tidak punya kecerdasan linguistik, dia akan kesulitan memahami bahasa. Nah, tapi orang yang sudah punya kecerdasan linguistik, bakatnya di situ, mungkin dia akan sangat cepat dan mampu untuk menguasai berbagai bahasa. Seperti Soekarno bisa memahami 7 bahasa. Terus Pak Habibie, orang-orang yang tingkat intelektualnya tinggi lah, mungkin bisa memahami berbagai macam bahasa karena mungkin kecerdasan linguistiknya ada. Tapi saya aja berpikir juga, kalau memang kita mau belajar bahasa, itu sebetulnya kita cukup campur berbaur dengan orang yang berbahasa itu. Kalau kita mau belajar bahasa Jawa, ya kawan-kawan mungkin ada saudara-saudara kita yang orang Sunda nikah sama orang Jawa. Orang Sunda nanti sedikit-sedikit belajar menginternalisasi pengetahuan bahasa yang biasa sehari-hari digunakan oleh pasangannya dalam bahasa aslinya sukunya. Lama-lama bisa juga. Teman saya orang Sunda ada yang menikah dengan orang Padang, istrinya orang Padang. Akhirnya dia ngerti juga bahasa Padang dan bisa juga ngomong bahasa Padang. Ya, jadi itu masalah bahasa itu menurut saya adalah, ya karena kita tempatnya di Indonesia, ya orang Indonesia yang 270 juta ini lebih sebagian besar memahami bahasa Indonesia. Nah, jadi gitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kembali lagi bahwa Al-Quran itu adalah anugerah bagi kita semua, dan kita harus memahami bahwa seluruh isi Al-Quran itu adalah pengetahuan. Maka otak ini memproses pengetahuan. Jadi kalau kita baca Quran Arabnya saja, itu dijamin deh nggak ada pengetahuannya yang masuk gitu. Nah, kalau nggak ada pengetahuan yang masuk, otak itu memproses apanya dari Al-Quran itu. Jadi saya, ini pribadi saya ya, ketika saya membaca Al-Quran dengan tidak memahami isinya karena hanya membaca bahasa Arabnya saja, saya merasa otak saya itu tidak bekerja gitu. Nah, untuk itu ya saya coba belajar deh dari terjemah, karena memang saya nggak terbatas dalam bahasa Arab ya. Nah, artinya setelah itu saya membaca terjemah, terus setelah membaca terjemah ya artinya saya juga tidak dapat sih pengetahuannya seperti itu. Tapi kan itu hanya letterlek seperti itu. Tapi sepertinya ada yang dipahami bisa, ada yang tidak. Ada yang dipahami tapi itu sudah biasa disampaikan, diketahui orang gitu. Tapi ada sesuatu yang memang kurang. Apa yang harus, dari sudut pandang mana saya bisa menemukan sehingga Al-Quran itu bisa saya nikmati gitu. Nah, bisa saya nikmati oleh lahir dan batin saya, sehingga Quran itu kalau dikatakan hudalil mutakin, ya saya harus menemukan bahwa Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk bukan petunjuk sholat atau berzakat, haji, ibadah puasa saja, bukan itu. Tapi ketika saya beraktivitas di lapangan, ketika saya bersosialisasi dengan teman, bersosialisasi dengan tetangga, Al-Quran harus jadi petunjuk saya harus gimana gitu. Apalagi dalam bernegara, berpolitik, kemudian dalam berekonomi, Al-Quran itu saya harus jadi petunjuk. Terus kalau saya misalkan ingin dapat petunjuk Al-Quran, harus nanya ke orang. Ya kalau ada waktu bisa sih, kalau tidak ada waktu gimana? Ya yang kapan saja bisa kita ketemu, di mana saja kita bisa ketemu. Kalau kita minta petunjuk ya kepada Allah. Ya kalau kepada Allah, di mana tempatnya kalau kita mau petunjuk? Salah satu cara kalau kita mau berkomunikasi ya dengan Allah, ya Al-Quran. Nah, maka saya coba Al-Quran itu saya pahami, terjemahnya itu ya saya pahami.
Oke. Thank you. Nah, jadi apa tuh, jadi lupa ya. Oke, thank you. Nah, jadi begitu ya. Cerewet amat loh. Oke. Jadi begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi artinya Al-Quran itu untuk memuaskan batin, ruh, jiwa kita, ruh kita. Jadi kalau baca Quran, Anda fokusnya kepada orang, takutnya kepada disalahin orang di sini, nggak akan menikmati itu Quran. Nah, kembali tadi bahwa saya ingin bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam setiap aktivitas. Bagaimana caranya? Nah, saya coba latar belakang pendidikan udah strata 1, strata 2, terus sekarang lanjut strata 3. Kalau di dalam agama lain itu sudah sekelas Brahmana, itu sekelas orang yang diperbolehkan untuk memahami Al-Quran, untuk memahami kitab suci. Nah, saya merasa terpanggil kalau saya udah sarjana, itu udah mahasiswa lalu jadi sarjana di wisuda, luar biasa. Tapi kalau baca Quran nggak ngerti kualitas kita itu di mana sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang saya berpikir begitu, dan ya saya akhirnya memberanikan diri lah untuk mencoba mengkajinya, untuk mengkaji apa yang terkandung dalam Al-Quran dengan sudut pandang keilmuan yang saya miliki, dengan apa-apa yang sudah saya pelajari di kampus itu, dengan buku-buku yang banyak saya baca. Ya akhirnya alhamdulillah ya saya punya hal-hal yang positif yang didapat dari Quran. Dan ya saya ingin berbagi dengan kawan-kawan yang mungkin yang mengalami hambatan. Itu bukan saya aja yang menganggap Al-Quran itu ya apa ya, isinya begitu-begitu aja. Mungkin bukan hanya saya aja, tapi akan banyak. Tapi saya ingin berbagi, ada metodenya, cara gitu. Itu sahabat-sahabat sekalian. Dan mungkin apa yang kita lakukan ini belum tentu itu akan jadi kebenaran. Ya mungkin salah, kemungkinan salah. Tapi bahwa sahabat-sahabat sekalian harus dipahami bahwa manusia ini kesempurnaannya itu karena manusia ada dua pada posisi itu menurut saya baca di Quran nih. Jadi saya punya konsep tentang siapa manusia sempurna ini. Saya nemuin bahwa yang manusia sempurna itu wa nafsi wa man sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah menciptakan ruh itu dengan sempurna. Lalu ayat berikutnya mengatakan fujuraha wa taqwaha. Jadi ruh yang sempurna itu diberi kebebasan, diberi potensi salah dan benar itu. Nah, kalau kita pikirkan, kalau ada manusia yang seluruh perilakunya benar, bukan manusia dong, karena dia malaikat ya, statusnya itu udah berubah. Karena malaikat dikabarkan adalah makhluk yang suci, makhluk yang mulia dan tidak pernah berbuat salah. Jadi tugas malaikat tuh kerjanya bertasbih saja kepada Allah gitu. Nah, kalau ada manusia seperti itu, bukan manusia, konsepnya nggak begitu di Quran. Nah, kemudian kalau kita berbicara bahwa manusia ini salah, ada manusia yang jahat, kerjaannya salah melulu, itu juga bukan manusia. Itu namanya setan. Karena setan sudah komitmen, sudah berkomitmen. Dari mana tahu saya cerita seperti ini? Ya di Quran ceritanya.
Setan kan berkomitmen, beri tangguh saya. Kata Allah, ya oke, dikasih tangguh. Mau ngapain dikasih tangguh? Saya akan sesatkan seluruh umat manusia, keturunan Adam ini. Berarti setan itu komitmennya ngegoda aja, menyesatkan orang. Nah, kalau ada manusia seperti ini, nggak mungkin ada manusia yang 100% nyesatin orang aja. Nah, kalau ada manusia yang tugasnya bertasbih aja 100%, nggak mungkin juga. Nah, kenapa saya berpendapat seperti itu? Ya saya dapat pengetahuannya dari Quran. Ya kalau salah ya itu kesalahan saya. Nah kalau lalu mana yang benar, ya silahkan Anda kembali kepada Qurannya berkaitan dengan penciptaan Adam, penciptaan malaikat dan setan itu, silahkan Anda pelajari bagian itu. Nah kalau saya memahami dari hasil apa yang saya kaji dari Al-Quran, walaupun saya menggunakan terjemah gitu ya, tapi yang diolah itu konsep-konsepnya loh, itu yang penting itu. Nah saya menemukan bahwa manusia itu ya memang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang lupa bahwa kesempurnaan itu adalah dua potensi yang dimiliki oleh manusia itu, yaitu benar dan salah. Itu loh. Jadi kesalahan persepsi itu bisa jadi karena ya kita memang nggak pernah menggali Al-Quran secara mendalam, nggak pernah ngaji gitu. Tapi yang selama ini kita lakukan baca gitu. Sebetulnya kan dulu kalau orang pergi mau baca Quran ya lagi ngaji Quran. Ngaji itu sebetulnya apa ya? Kayak menganalisa, kemudian memverifikasi, menginterpretasi, itu ngaji tuh. Ya kalau baca mah itu ya begitu aja, alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, diapalin begitu aja. Ngaji mah baca, tapi input informasinya ya tidak ada gitu. Nah, itu mah baca Quran. Nah kalau ngaji itu ya tadi, ngaji itu ada analisis data, ada analisis konsep, kemudian ada interpretasi, kemudian ada risetnya gitu, yaitu ngaji namanya. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, jadi obrolan saya ini mungkin bisa saja ada sedikit yang bisa sahabat-sahabat sekalian dapat informasinya sebagai bahan untuk diskusi, bahan direnungkan. Ya belum tentu apa yang saya sampaikan juga benar gitu. Kenapa? Ya tadi sebagai manusia itu, saya, seluruh manusia di muka bumi termasuk saya, itu punya potensi salah. Kiai punya potensi salah, punya, karena dia manusia. Nabi Muhammad punya, karena dia manusia. Loh, kenapa begitu? Ya itu Qurannya begitu. Quran kan dari Allah. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini berlaku untuk siapa? Untuk semua. Nah, maka surat yang saya baca dalam juz 30 itu, abasa wa tawalla, itu berbicara tentang kesalahan Nabi Muhammad. Waktu itu ceritanya kan, waktu itu Nabi Muhammad sedang ingin menyampaikan nih kebenaran wahyu kepada manusia pada saat itu di masyarakat Arab. Ya Nabi Muhammad kan manusiawi juga seperti kita ya, ketika sedang berdakwah lalu ada orang-orang yang punya kedudukan, punya kekayaan, pikiran kita kan, wah ini nih, kalau orang ini punya kekayaan terus saya sampaikan kebenaran ini dan dia terima, mungkin dia bisa membantu untuk menyebarluaskan kebenaran ini kepada banyak orang lagi dengan bantuan kekayaan yang dimiliki. Pastilah semua orang berpikir begitu gitu. Nah ya pada saat itu Nabi Muhammad juga memang sedang membutuhkan logistik, membutuhkan orang, membutuhkan influencer yang untuk menyampaikan ajaran Islam yang di Arab itu masih asing gitu. Nah ketika ada orang kaya, ya Nabi Muhammad sangat konsen, sangat ingin bahwa dia itu menerima kebenaran itu dan menjadi pendukungnya,
Maka dengan logistik dukungan orang-orang kaya, mungkin agama Islam pada saat itu, ajaran Islam atau Al-Quran bisa lebih cepat menyebar. Nah, waktu itu pada saat sedang berbicara ya Nabi Muhammad, ternyata ada orang yang sangat tergesa-gesa dan sangat ya terlihat serius gitu, ingin mendapat pengajaran itu dari Nabi Muhammad. Tapi orang itu kondisinya buta, ya mungkin tidak berpunya lah kalau dilihat kasat mata. Orang yang meminta pengajaran pada saat itu posisinya orang tersebut ya tidak meyakinkan lah. Kalau orang itu masuk juga nggak akan terlalu berpengaruh banyak gitu, udah buta gitu, mus bisa ngapain. Nah, bisa saja ini pemikiran saya, hermeneutik saya ketika Nabi Muhammad pada saat itu menghadapi situasi seperti itu, bisa saja pikirannya seperti itu, dan itu manusiawi sekali gitu. Nah, manusiawi sekali. Dan Nabi Muhammad memang pada saat itu sikapnya seperti itu, dia mengacuhkan orang yang buta itu, dan dia fokus kepada orang yang kaya itu. Nah, maka Abasa ini, surat Abasa itu menegur kepada Nabi Muhammad itu, menegur bahwa sebetulnya menyampaikan satu kebenaran itu jangan memandang kepada menurut pemikiran kita bahwa orang kaya ini bisa punya kemampuan lebih, bisa membantu dan sebagainya. Jadi bukan begitu ngajar itu, tapi ngajar itu harus betul-betul melayani orang-orang yang ingin saja, harus melayani dengan baik orang yang memang ingin. Tapi orang yang tidak ingin juga memang harus diberitahu gitu. Tetapi ketika ada orang yang lebih ingin lagi, itu harus dilayani juga. Karena yang kata Allah itu, orang itu yang kita layani sebetulnya kebermanfaatannya itu akan didapat oleh orang-orang yang memang ingin. Orang-orang yang ingin menyucikan diri, orang-orang yang ingin mendapat pengajaran. Nah, tapi kadang-kadang kita juga ya harus hati-hati juga, karena kita juga sebagai guru kadang-kadang memanfaatkan orang sudah ingin, kita manfaatin juga. Artinya gini, pada saat orang butuh tuh, orang disuruh begini, suruh begitu pasti mau. Orang namanya butuh. Nah, di sini juga perlu kejujuran, perlu kesucian jiwa dari seorang pendidik, dari seorang pengajar, dari kita semua. Perlu kesucian jiwa, bahwa apa yang kita ajarkan tidak untuk supaya orang ini begini, ini begitu. Tidak ada vested interest di dalamnya, tidak ada tujuan-tujuan pribadi. Harus murni karena ini adalah tujuannya untuk menyampaikan kebenaran. Begitu sahabat-sahabat sekalian, nih ngobrol aja udah hampir 1 jam ya, kita udah lagi menuju satu tempat nih saya. Dan ya daripada waktu ini disia-siakan hanya untuk bengong liatin jalan, ngeliatin belakang mobil lalu ngikut macet, ya terasa lebih rileks lah kalau sambil ngobrol begini. Nah, nanti di rumah saya buka rekaman ini, nah saya upload di YouTube, ya saling mengingatkan lah. Mohon maaf sahabat-sahabat sekalian kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan udah tinggalin aja. Kalau ada omongan saya yang tidak bermanfaat udah tinggalin aja. Tapi kalau ada yang memang itu bisa dipikirkan, kemudian bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat sekalian, ambil aja itu. Dan itu kebenaran itu selalu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Nah, namun lisan kita ini semua, lisan manusia ini, sebetulnya setiap orang tuh membawa kebenaran, lisannya Allah. Nah, tapi dari mana kita tahu bahwa lisan orang itu dari Allah atau bukan? Ya, ada buku verifikasi. Jadi ada buku yang bisa memverifikasinya, yaitu Al-Quran. Makanya harus belajar dulu logika-logika Al-Quran itu. Nah, saya gunakan konsep logika Tuhan itu ya karena saya belajar logikanya dari Al-Quran. Jadi kalau logika Al-Quran itu kan dari Allah ya, kitab suci.
Jadi permainan logika yang ada di dalamnya itu, ya itu logikanya dari Allah gitu. Nah, lalu kan bagaimana kalau hasil pemikiran kita dari Al-Quran bisa mengatakan itu logika Tuhan? Ya ada verifikatornya yang lain dong. Banyak sekali instrumennya kita untuk bahwa itu adalah benar-benar pedoman logikanya dari Tuhan, itu ada verifikatornya juga. Maka dari itu YouTube ini menjadi sarana untuk diskusi bagi kita semua. Jadi kan kalau salah nanti akan ada yang komen, salah loh, bukan begini, begitu. Kemudian ya saya akhirnya kan saya mikir lagi nih, saya perbaiki lagi. Oh gitu ya, jadi saya perbaiki lagi, kaji lagi. Begitu toh manusia ini. Jadi pada prinsipnya sahabat-sahabat sekalian, kita ini manusia nih, para ahli pendidikan tuh udah paham nih semua. Jadi untuk saat ini manusia itu ndak ada yang bodoh dan ada yang pintar. Karena manusia sudah ditakdirkannya ya bodoh ya pintar juga. Manusia ini antara bodoh dan pintar gitu. Jadi kalau ada bilang manusia ini bodoh, ya benar, emang bodoh manusia ini. Tapi manusia ini cerdas, ya faktanya juga ada. Jadi sebetulnya bodoh dan pintar itu ya milik semua orang, milik semua manusia. Seperti salah dan benar tadi konsepnya. Nah makanya tadi orang-orang pendidikan yang betul-betul paham tentang filosofi dan hakikat pendidikan. Jadi bodoh dan pintar itu tidak ada. Yang ada itu pembelajar dan bukan pembelajar. Nah, maka dari itu kalau gini, aku coba baca Quran nih. Kalau hafid Quran hafal 30 juz, mungkin tidak semua orang. Nggak mungkin. Pasti ada yang tidak mampu. 30 juz nggak mampu, jangan 30 juz lah, 1 juz aja. Juz 30 saya nggak mampu. Oke. Tapi kalau yang berusaha belajar atau berusaha ngapalin, mampu nggak semua orang? Pasti mampu. Mampu itu artinya apa? Karena perangkatnya semua punya, waktu semua punya. Kalau ada orang yang bilang nggak punya waktu, omong kosong itu, omong kosong. Waktu itu punya semua. Semua orang diberi waktu sehari 24 jam. Tanya siapa orang yang nggak punya waktu 24 jam. Nah masalahnya di dalam 24 jam itu bagi-bagi dong. Jangan tidur melulu, bagi-bagi, ngobrol melulu, sibuk-sibuk. Tapi pas dilihat catur, sibuk-sibuk, dilihat lagi nongkrong. Nah itu nongkrong berapa jam? Gunain deh nongkrong, waktu nongkrong untuk ngapalin Quran. Bisa kok. Jadi waktu semua punya perangkatnya. Otak punya. Kemampuan baca hampir seluruh sekarang buta huruf udah hilang itu. Baca Quran susah, bahasa Arab ada kok itu. Bahasa Arab tapi dalam bentuk bahasa di bacaan huruf angka yang bisa kita baca, ada terjemahnya ada. Jadi sekarang permasalahannya mau belajar atau enggak. Nah kalau mau belajar ya sediain waktunya, cuman waktu doang udah. Lalu dari mana memulainya? Mulailah dari yang mudah-mudah, yaitu baca terjemahan. Lalu dengerin ceramah orang, metodenya gimana, caranya bagaimana itu. Nah itu belajar itu nggak bisa kita sendirian. Saya aja belajar kayak begini, tahu begini, bisa begini, ya baca dari hasil karya-karya orang. Nah setelah saya kuasai, oh ini begini, ini begini, ini begini, saya kuasai caranya, metodenya, ilmunya, ya saya coba main sendiri gitu, nggak harus dilatih terus itu. Nah ini kalau kita kan kadang-kadang dilatihnya pengen terus menerus ya, jadi pemain terus yang dilatih
Ya kalau pemain sepak bola juga kan, kalau sudah jadi pemain diangkat jadi pelatih, karena dianggap sudah mumpuni dan paham metode dan tata cara atau keilmuan dari sepak bolaan. Nah kita juga kalau banyak belajar tentang Al-Quran, belajar tentang metode tafsir, belajar tentang tafsir, belajar tentang berbagai sudut pandang ya dari aliran ini. Kalau saya nggak setuju sih dengan aliran-aliran ini, tapi kalau di masyarakat sih sudah banyak sekali mengakui bahwa aliran-aliran itu menjadi satu hal yang kadang-kadang dikedepankan. Kalau saya sih kurang setuju, karena ilmu dari Allah itu tidak melihat sekat-sekat. Jadi kadang-kadang kita melihat dari hal-hal yang sepele, tapi sesungguhnya itu hal yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai aliran-aliran itu jadi terjebak, kita jadi sudut pandangnya jadi satu sudut yang lain, akhirnya kita menjadi orang-orang yang ya, sangat terbatas pengetahuannya gitu. Nah itu jadi sahabat-sahabat sekalian, itu saja mungkin ngobrol-ngobrol hari ini. Saya mau cari dulu pom bensin karena ini lupa tadi bensinnya udah ada tanda kuning, jadi saya harus fokus jangan sampai kelewat lagi, harus ada pom bensin. Dan ingin ke toilet juga, udah mulai nggak nyaman nyetir nih sahabat-sahabat sekalian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol banyak lagi dan lain cerita lagi. Insya Allah saya akan coba berdiskusi dengan teman-teman atau yang ngobrol-ngobrol aja dah, nyantai-nyantai, nggak usah terlalu serius, tapi ada sesuatu yang masuk yang bisa kita ambil dari apa yang saya obrolkan ini. Oke, terima kasih, semoga sehat semuanya dan siap-siap sahabat-sahabat sekalian. Kalau saya kaji di Quran, ini terakhir nih, kalau di Quran setelah kesulitan itu ada kemudahan. Setuju enggak? Itu kan di Quran cerita adanya. Saya jadikan pedoman itu, setelah kesulitan itu Allah pasti ngasih kemudahan. Nah sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau pandemi ini adalah dipandang sebagai satu kesulitan, siap-siap nih teman-teman, kita akan dapat sesuatu yang luar biasa anugerah dalam bentuk apa saja, dalam bentuk kesehatan, ilmu pengetahuan, rezeki yang banyak. Tapi kita harus persiapan nih dari sekarang. Persiapan apa ya? Persiapan, lakukanlah hal-hal yang baik di masa pandemi ini. Lakukanlah hal-hal yang baik, apapun itu, mau nabung kayak, mau apa itu, mau melakukan memproduksi barang yang banyak atau apa saja lah, hal yang baik. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.